Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Otonari no Tensei-sama episode ketiga. Sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode, kita diperlihatkan seorang wanita yang dengan barbar terus menekan tombol bel kosan Amane sembari berulang kali memanggil nama Amane. Dan saat Amane membuka pintunya, ternyata wanita tersebut adalah ibu Amane yang saat ini ingin mengunjungi kosan putranya. Namun di sini dengan tidak sopan, Amane malah meminta ibunya untuk segera kembali pulang. Sebab sebelumnya ibunya tidak memberi kabar bahwa ia akan berkunjung ke kosan Amane. Lalu karena di sini ibunya mengatakan bahwa yang membayar kosan Amane adalah ayah dan ibunya, akhirnya Amane pun membiarkan ibunya untuk masuk ke kosannya. Dan saat di dalam, ibunya pun terlihat cukup terkejut sebab saat ini Amane sudah bisa membersihkan kosannya sendiri. Namun ketika ibu Amane melihat terdapat 2 piring yang sehabis dicuci, seketika itu ia pun merasa curiga akankah Amane mengajak seseorang untuk masuk ke kosannya. Dan di sini Amane pun mengatakan bahwa ia baru saja mengajak teman-temannya untuk makan-makan di kosannya. Lalu ketika ibu Amane melihat raut wajah putranya, di sini sepertinya ibu Amane merasa cukup ragu dengan perkataan Amane. Sebab sedari tadi Amane selalu berada di depan pintu kamarnya, seolah Amane sedang menyembunyikan sesuatu dari ibunya. Dan ketika ibunya hendak masuk ke kamar Amane, Amane pun serontak mencoba menahan ibunya agar tidak masuk ke kamarnya, dengan alasan bahwa di dalam kamarnya terdapat privasi sebagai seorang remaja laki-laki. Namun karena ia merasa tidak peduli dengan privasi anaknya, ia pun langsung membuka pintu dan masuk begitu saja ke kamar Amane. Seketika itu ibu Amane pun dibuat cukup terkejut karena di dalam kamar Amane terdapat seorang gadis yang tak lain dan tak bukan adalah Mahiru yang saat ini sedang tertidur. Dan ternyata sebelum kedatangan ibu Amane ke sana, Mahiru sedang berkunjung ke kosan Amane. Dan ketika ibunya datang, Amane pun meminta Mahiru untuk bersembunyi di kamarnya. Karena Amane tidak mau ibunya merasa salah paham dengan keberadaan Mahiru di kosannya. Dan seketika itu ibu Amane pun beranggapan bahwa saat ini anaknya telah memiliki seorang pacar. Karena menurutnya jika bukan sepasang kekasih, Amane tidak akan berani mengajak seorang gadis masuk ke kosannya. Namun di sini Amane pun mengelaknya bahwa Mahiru bukanlah pacarnya dan hanya sebatas sebagai seorang teman saja. Lalu ketika Mahiru telah bangun, ibu Amane pun langsung menghampiri Mahiru seperti seorang mertua yang hendak meminang calon kekasih untuk putranya. Dan karena tidak mau membuat ibu Amane salah paham, di sini Mahiru pun menjelaskan bahwa dirinya hanyalah sebatas teman dari Amane yang membantu Amane membuatkan makanan. Namun karena ibu Amane sudah menganggap Mahiru sebagai calon menantunya, ia pun seolah tidak terlalu peduli dengan alasan apapun yang dibicarakan Mahiru. Lalu selang beberapa saat setelah Mahiru menjelaskan dari awal mengenai dirinya yang bisa bersama dengan Amane, di sini ibu Amane pun beranggapan bahwa mereka berdua masih dalam tahap PDKT. Lalu karena Amane merasa ibunya terlalu berlebihan mengenai hubungannya dan juga Mahiru, ia pun tanpa rasa sopan santun meminta ibunya untuk segera kembali pulang. Lalu setelah mendengar permintaan putranya, seketika itu ibu Amane pun bergegas pulang karena ia juga merasa telah mengganggu kebersamaan Amane dan juga Mahiru. Namun sebelum pulang, ibu Amane meminta nomor telepon Mahiru agar ia bisa menghubungi calon menantunya tersebut. Lalu selang beberapa saat, ketika ibu Amane telah pulang, di sini Amane meminta maaf kepada Mahiru karena ibunya telah membuat Mahiru merasa tidak nyaman. Namun sepertinya Mahiru tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Dan Mahiru juga beranggapan bahwa ibu Amane sangatlah menyayangi Amane. Hal ini bisa dilihat dengan antusias ibu Amane terhadap putranya. Selain itu, ia membuat Mahiru merasa cukup senang sebab tadi ibu Amane memanggil nama Mahiru dengan nama aslinya dan bukan dengan nama marganya yakni Shina. Karena selama ini ia hampir tidak pernah dipanggil dengan nama aslinya, bahkan oleh kedua orang tuanya sekalipun. Dan di sini karena Amane merasa kasihan terhadap Mahiru, ia pun akan memanggil nama Mahiru dengan nama aslinya. Sebab seolah Mahiru tidak memiliki orang yang dekat dengan dirinya. Dan di sini Mahiru juga memanggil nama Amane dengan nama aslinya agar mereka tidak ada rasa canggung satu sama lain. Selain itu mereka juga telah bersepakat untuk memanggil nama asli mereka masing-masing hanya ketika berada di kosan saja.
Lalu sebelum Mahiru pulang, ia ingin mengembalikan kunci cadangan Amane yang sebelumnya Amane titipkan kepada Mahiru. Namun di sini Amane meminta Mahiru untuk menyimpannya saja, agar ketika Mahiru datang ke kosan Amane, Mahiru bisa langsung saja masuk tanpa harus Amane membukakan pintu. Lalu karena Mahiru tidak bisa menolak permintaan Amane, akhirnya ia pun mau menuruti permintaan Amane. Dan sebagai gantinya, jika kosan Amane terlihat kotor, Mahiru akan langsung membersihkannya dan ia juga akan menyiapkan makanan tanpa seizin dari Amane. Hari esok pun tiba. Saat ini merupakan hari pengumuman peringkat ulangan tengah semester. Dan di sini Amane masuk peringkat 30 besar, yakni peringkat 21 seangkatan. Sedangkan Mahiru tentunya seperti biasa, ia selalu mendapatkan peringkat pertama dari seangkatannya. Dan di sini yang membuat Amane merasa kesal karena beberapa murid beranggapan bahwa Mahiru bisa mendapatkan peringkat pertama memang karena Mahiru adalah murid yang pandai. Namun dibalik itu, alasan Mahiru selalu mendapatkan peringkat pertama karena Mahiru selalu tekun dalam hal belajar. Oleh karena itu, saat malam hari, kita diperlihatkan Amane yang membelikan Mahiru sekotak kue sebagai bentuk hadiah karena Mahiru telah mendapatkan peringkat pertama. Dan karena Mahiru tidak bisa menolak pemberian Amane, mau tidak mau ia pun harus menerimanya. Lalu setelah Mahiru mencicipinya, ia meminta Amane untuk membuka mulutnya sebab ia juga ingin Amane merasakan kue tersebut. Seketika itu Amane pun merasa cukup gugup karena Mahiru yang tiba-tiba ingin menyuapi dirinya. Lalu setelah Mahiru menyuapi Amane, saat ini Amane pun bergantian menyuapi Mahiru agar Mahiru bisa tahu seberapa malunya ketika sedang disuapi oleh seseorang. Dan benar saja, setelah Mahiru disuapi Amane, seketika itu ia pun merasa cukup malu karena ada seorang laki-laki sepantaran yang menyuapi dirinya. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Amane yang sehabis berbelanja membeli bahan makanan sendiri di supermarket. Yang mana ternyata saat ini Amane ingin berusaha memasak sendiri karena ia merasa tidak boleh selalu bergantung kepada Mahiru. Lalu ketika Amane hendak masuk ke kosannya, ia kebetulan bertemu dengan Mahiru yang juga sehabis berbelanja. Dan di sini Mahiru bertanya kepada Amane, kenapa Amane hari ini sedang berbelanja bahan makanan? Karena biasanya yang membeli bahan makanan untuk Amane adalah Mahiru. Lalu Amane pun mengatakan bahwa ia saat ini ingin merubah pola hidupnya lebih mandiri, mulai dari hal yang kecil yakni memasak. Mahiru yang mendengar hal tersebut pun seketika itu memutuskan untuk mengawasi Amane karena ia khawatir Amane akan mengacaukan di dapur. Dan singkatnya, setelah masakan pertama Amane telah jadi, Amane meminta kepada Mahiru untuk mencicipi hasil jeripayahnya tersebut. Dan ketika Mahiru mencoba masakan Amane, ternyata rasanya masihlah cukup hambar. Lalu untuk mengobati rasa kecewa Amane yang telah gagal dalam percobaan pertamanya, saat ini Mahiru telah menyiapkan makanan untuk Amane. Dan di sini awalnya Mahiru sempat merasa sedih karena jika nantinya Amane telah pandai memasak, Mahiru tidak akan lagi bisa memasak untuk Amane. Seketika itu Amane pun mencoba menenangkan Mahiru bahwa ia juga masih ingin merasakan masakan dari Mahiru. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Chitose yang meminta kepada Amane untuk makan-makan bersama di kosan Amane pada saat malam Natal. Di sini awalnya Amane ingin menolaknya karena ia tidak ingin teman-temannya tahu bahwa ia tinggal bersebelahan dengan Mahiru. Namun karena Itsuki dan juga Chitose terus memaksa, akhirnya Amane pun memperbolehkan mereka untuk datang ke kosannya pada malam Natal. Lalu saat malam hari, Amane pun memberitahu kepada Mahiru bahwa malam Natal nanti Itsuki dan juga Chitose akan berkunjung ke kosan Amane untuk makan-makan bersama. Mahiru yang mengetahui hal tersebut tentu akan berada di kosannya ketika Itsuki dan Chitose sedang di kosan Amane. Dan di sini awalnya Amane sempat mengira bahwa Mahiru akan ada acara pada malam Natal nanti dengan teman-temannya. Namun karena rata-rata teman dari Mahiru sudah memiliki pacar dan ia juga selalu menolak tawaran dari para cowok-cowok jomblo, jadinya ia tidak ada teman untuk diajak pergi saat malam Natal nanti. Lalu karena Amane merasa kasihan kepada Mahiru, ia pun memutuskan untuk menemani Mahiru pada hari Natal dengan bermain sebuah game di kosan Amane sesuai permintaan dari Mahiru. Waktu malam Natal pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Itsuki dan Chitose yang berkunjung ke kosan Amane untuk makan-makan bersama. Lalu selang beberapa saat ketika salju turun, saat ini Itsuki dan Chitose pergi ke balkon kosan Amane untuk melihat suasana salju dari sana. Dan tak lama setelah itu, di sini Amane dibuat terkejut dengan teriakan Chitose yang sepertinya telah melihat sesuatu.
Dan benar saja, ternyata mereka saat ini tengah melihat Mahiru yang sedang berada di balkon kosannya. Oke, untuk pembahasan anime Otonari no Tenshi sama episode ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.